Baik, anak-anak yang teman-temannya belum join, silakan dihubungi untuk segera join agar Ibu bisa langsung memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk anak-anak yang sudah join untuk mengaktifkan kameranya. Jadi Ibu bisa memulai absen, nunggu teman-teman yang lain on cam. Ibu buka dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan pembelajaran walaupun masih lewat pembelajaran daring, tapi alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, gimana kabarnya anak-anak sekarang? Sehat? Baik, sehat Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, karena waktu Ibu pada hari ini tidak banyak, jadi Ibu akan segera ke materi selanjutnya. Apakah kalian siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap. Baik, Ibu akan melakukan share screen ya. Ini kita akan membahas di bab 2, yaitu perubahan sosial dan globalisasi. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial, dan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Nah, tujuan pembelajarannya ini yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Next. Nah, di sini ada pengertian dari globalisasi, yaitu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk globalisasi. Yang pertama ada globalisasi bidang budaya. Nah, bidang budaya ini memberikan manfaat, misalnya dapat memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain ada negatifnya, yaitu dapat mengancam kebudayaan lokal bangsa. Seperti gambar-gambar di sini, yaitu kebudayaan lokal kita, tarian tradisional kita. Namun saat ini karena globalisasi banyak tarian modern yang lebih menarik, jadi banyak generasi muda yang lebih memilih untuk mempelajari tarian modern seperti tarian yang asal atau dance asal Korea, seperti itu. Nah, selanjutnya ada globalisasi bidang komunikasi. Nah, dulu kan masyarakat Indonesia awalnya berkomunikasi dengan cara tradisional ya, dapat menggunakan kentungan atau biasanya yang menggunakan kaleng dengan benang itu. Nah, untuk saat ini karena adanya globalisasi, tentunya kemajuan teknologi juga ikut berkembang. Ya, jadi kalian sekarang juga dimudahkan dengan adanya handphone, adanya telepon genggam, adanya internet yang dapat mempermudah kalian pada pembelajaran juga. Nah, selanjutnya ada globalisasi bidang ekonomi. Nah, globalisasi ini merupakan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang secara global dan terbuka. Nah, biasanya ini termasuk ke dalam pasar bebas. Nah, perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Jadi, adanya import dan ekspor sekarang lebih bebas gitu ya anak-anak untuk negara-negara melakukan impor maupun ekspor. Nah, seperti di sebelah ini ada brand-brand yang biasanya kalian konsumsi seperti KFC, Coca-Cola, dan McD. Nah, selanjutnya ada globalisasi bidang iptek. Nah, pastinya adanya globalisasi ini juga akan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang akan semakin cepat. Tentunya kekuatan utama dalam melakukan iptek ini akan meningkatkan kesejahteraan pada suatu negara.
Kalau misalnya di negaranya orang-orangnya dapat memahami iptek dengan baik, maka dapat dipastikan negara tersebut akan tidak ketinggalan. Namun sayangnya di Indonesia ini bidang ipteknya masih kurang sehingga Indonesia belum mampu untuk mengejar ketertinggalan. Selanjutnya ada globalisasi di bidang transportasi. Nah, di sini ada perkembangan alat transportasi. Nah, di sini merupakan salah satu ukuran dari globalisasi. Kalau di Jepang sudah terkenal sekali dengan teknologinya yang super canggih. Jepang juga mengeluarkan kereta Shinkansen yang menjadi alat transportasi utama bagi masyarakat Jepang karena di sini sangat efisien, murah, dan dapat dapat cepat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan transportasi di Indonesia. Di sini ada gambarnya Pak Jokowi dan di sini ada mobil listrik. Di Indonesia saat ini sudah mulai ada kemajuan dalam bidang transportasi yaitu adanya mobil listrik yang ramah lingkungan. Namun sayang sekali mobil listrik ini harganya yang masih sangat tinggi sehingga banyak orang yang tidak memilih untuk menggunakan mobil listrik. Selanjutnya ada dampak dari globalisasi. Nah, pastinya globalisasi ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatif. Nah, kali ini Ibu akan membahas dulu dampak positif dari globalisasi. Nah, yang pertama ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah ada yang bisa mencontohkan? Contohnya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi? Saya, Bu. Ya, silakan, Mbak Lady. Iya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, contohnya seperti saat ini itu telah berkembangnya teknologi seperti HP, laptop, komputer, Bu. Dan Ya, manusia tetap terus mengembangkan teknologi seperti HP, dan seperti yang kita ketahui bahwa HP sekarang memiliki kecanggihan atau fitur-fitur canggih yang mempermudah kehidupan manusia. Terus sekarang juga adanya internet yang juga mempermudah kehidupan manusia. Contohnya mempermudah komunikasi, Bu. Jadi komunikasi semakin mudah untuk dilakukan, Bu. Seperti kayak WA, terus Instagram, Twitter, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Lady. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan Mbak Lady tadi. Pastinya perkembangan teknologi seperti yang kalian rasakan pada saat ini, walaupun di keadaan pandemi seperti ini, kita dapat, walaupun kita kesulitan untuk bertatap muka secara langsung, namun dengan adanya teknologi, kita dapat menjadi lebih dekat. Seperti itu. Terima kasih Mbak Lady. Nah, selanjutnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, seperti gambar di kedua ini ada gambar orang berbelanja di internet. Nah, dengan adanya seperti Shopee, Tokped, nah itu dapat membuat kita menjadi efisien, tidak perlu pergi-pergi ke toko untuk mencari barang. Jadi kita dapat langsung lewat handphone saja. Nah, di sini ada perekonomian suatu negara dapat meningkat. Nah, dengan adanya globalisasi untuk negara yang dapat mengimpor dengan mengekspor dengan banyak, maka negara tersebut dapat menambah devisa negaranya. Seperti itu. Untuk meningkatnya taraf hidup masyarakat. Nah, ketika perekonomian suatu negara tersebut dapat meningkat, maka kehidupan masyarakatnya juga pasti akan meningkat. Maka kemiskinan atau kebodohan itu juga dapat berkurang. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Lady dengan adanya handphone, internet. Nah, komunikasi kita akan semakin cepat dan mudah. Yang keenam, ada berkembangnya dunia pariwisata.
Nah, Indonesia ini akan kaya sekali akan alamnya seperti di Bali, di Pulau Komodo. Nah, kalau misalnya Bali dan Pulau Komodo itu terkenal, bisa masuk dalam internet, situs-situs website-website. Nah, sehingga orang yang berada di luar Indonesia dapat mengaksesnya. Nah, itu akan meningkatkan dunia pariwisata. Selanjutnya ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada westernisasi. Apakah ada yang bisa mencontohkan? Ya, silakan Mbak Cindy on mic. Ya. Saya izin untuk mencoba menjawab ya, Bu. Iya, silakan. Ya, jadi westernisasi itu salah satu proses atau dampak dari terjadinya globalisasi di mana masyarakat dari suatu negara itu mereka itu mulai meniru kebudayaan yang yang ditunjukkan dari negara-negara barat, mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, kehidupan sehari-hari, bahkan cara berperilaku itu bisa mereka tiru. Nah, westernisasi ini sendiri itu perlu untuk dikurangin atau adanya kayak penyaringan gitu, Bu. Karena tidak semua apa yang dihasilkan dari proses westernisasi itu merupakan dampak negatif. Jadi ada beberapa hal yang perlu diterapkan di negara, terutama di Indonesia. Tapi juga harus adanya penyaringan tersebut. Jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Cindy. Betul sekali, sebenarnya westernisasi ini juga dapat berdampak positif ya. Yang kedua, demoralisasi. Nah, ini dari kata moral yang artinya banyak sekali moral-moral anak bangsa karena adanya globalisasi ini menjadi sangat buruk. Mereka tidak menyaring apa saja yang boleh ditiru, apa yang tidak boleh ditiru, seperti itu. Jadi banyak anak muda yang meniru gaya-gaya kebaratan, seperti mungkin di Indonesia kita kalau berangkat ke sekolah kita harus salim orang tua. Namun di barat kan kita kalau misalnya kita meniru gaya barat, nah di situ mereka tidak diajarkan untuk mencium tangan orang tua, seperti itu. Nah, yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Pastinya kalau misalnya negara yang tidak dapat mengikuti arus globalisasi dengan baik, negara tersebut akan terkena kemiskinan. Pastinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seperti itu. Yang keempat, kriminalitas. Kriminalitas pastinya akan terjadi apabila di negara-negara yang padat penduduk dan banyak masyarakatnya yang tidak berpendidikan seperti itu. Jadi mereka menghalalkan berbagai cara yaitu dengan melakukan kriminalitas seperti mencuri, terus dapat dan lain sebagainya. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Nah, di sini ada gambar uap yang dihasilkan dari limbah-limbah industri seperti itu. Juga kalau misalnya globalisasi di transportasi, semakin banyak orang yang menggunakan transportasi seperti mobil, motor, bis, seperti itu tentu saja dapat mencemari lingkungan. Selain itu banyak industri yang dibangun, hal itu juga dapat mencemari lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja. Ini termasuk ke demoralisasi atau kriminalitas tadi. Selanjutnya, ini dia ada aktivitas individu. Jadi kalian bisa langsung foto atau screenshot, ini tugasnya.
Jadi tugasnya nanti Ibu siapkan di classroom. Jadi kalian bisa ngumpulkan nanti di classroom. Deadline-nya masih di minggu depan saja. Apakah ada pertanyaan? Baik, ini ada Mbak Kristiani. Silakan. Saya izin bertanya, Bu, mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menghadapi arus globalisasi, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kristiani. Upaya menghadapi globalisasi. Ya sebenarnya ini tuh penjelasannya memang belum Ibu berikan. Kita akan Ibu berikan di pertemuan yang akan mendatang karena kita sedang kekurangan waktu untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk itu karena Mbak Kristiani sedang bertanya, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, seperti yang katanya Mbak Cindy tadi, Mbak Cindy yang udah dijelaskan Mbak Cindy, bahwa kita harus dapat menyaring setiap budaya asing yang masuk. Jadi tidak serta-merta semua budaya dari asing itu buruk dan tidak semua ya baik juga. Jadi kita harus dapat memilah mana yang cocok atau yang pantas untuk masuk atau untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kedua, meningkatkan kualitas mutu diri kita. Nah, agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain di globalisasi ini, kita harus sebagai individu mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita harus mencari apa sih yang bakat kita, meningkatkan kualitas diri kita. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan teknologi dengan baik. Pandemi seperti ini, kita berusaha menggunakan teknologi dengan baik agar kita dapat tidak tertinggal dari negara-negara lain. Dengan kalian juga sudah menggunakan atau memegang handphone masing-masing kan? Nah, itu kalian gunakan sebaik mungkin untuk belajar, untuk mencari informasi. Jangan kalian gunakan untuk bermain atau untuk menggunakan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Baik, bagaimana Mbak Angel? Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut upaya dalam menghadapi globalisasi. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan kesimpulan apa yang telah kita dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Baik, Mbak Mayang, silakan. Iya Bu, saya di sini mencoba menarik kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa perubahan sosial budaya merupakan sebuah proses yang tidak bisa dihindari dalam bermasyarakat. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin cepat pula perubahan sosial budayanya, dan semakin tertutup suatu masyarakat, semakin lama perubahan sosial budaya yang terjadi. Globalisasi sebagai suatu proses yang tidak bisa dihindari dalam masyarakat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Baik, terima kasih ya Mbak Mayang atas kesimpulannya. Jadi anak-anak, karena waktu kita terbatas pada pertemuan kali ini, semoga kalian dapat dilancarkan segala pembelajarannya walaupun kita belum dapat bertatap muka secara langsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dan maaf apabila penjelasan pada pagi hari ini mungkin dirasa kurang lengkap karena keterbatasan waktu. Baik, Ibu izin keluar dari Zoom ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.